Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian sebelumnya, kita sudah menggunakan teorema Fubini ya, ini untuk menentukan integral pada daerah persegi panjang. Nah, rupanya integral pada suatu daerah persegi panjang menghitungnya tidak perlu menggunakan definisi dari integral Riemann untuk integral ganda ya. Tetapi kita bisa mencari nilai integral ya, nilai integral itu menggunakan integral berulang. Nah, yang pertama adalah kita mengintegralkan ke y ya. Mengintegralkan ke y dengan menganggap x-nya itu adalah konstan. Nah, lalu hasilnya setelah batas-batas C dan D disubstitusi ke dalam nilai integral, itu diintegralkan kembali terhadap terhadap x ya, terhadap x dengan batas A sampai B ya, seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan yang kedua, integralkan dulu ke x ya, lalu integralkan ke y. Asalkan integralnya ada ya pada setiap misalnya pengintegral ke x. Teorema ini sangat membantu kita ya di dalam menyelesaikan masalah integral, karena rupanya integral Riemann, menggunakan integral Riemann dengan notasi sigma itu sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan di dalam menghitung integral. Nah, rupanya teorema Fubini ini ya, Fubini's theorem ini sama saja dengan menggunakan integral anti turunan ya. Secara intuitif sebenarnya ini bisa dijelaskan ya, walaupun bukti untuk Fubini's theorem ini ditulis ini sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, tetapi kita akan menjelaskan secara intuitif. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa integral ganda itu secara konstruktif dibangun dengan proses menghitung volume ya, volume di bawah suatu permukaan Z sama dengan x, y. Jadi katakanlah permukaannya ini adalah Z sama dengan f x, y. Nah, bagaimana proses menghitung integralnya? Ya, proses menghitung integralnya ini kita bisa mulai di sini. Yang kemarin itu kan untuk menghitung volume kita membuat kotak-kotak ya pada alasnya ini. Ini kotak-kotak pada alas. Ya. Ini dibuat kotak-kotak seperti ini ya, misalnya seperti contoh saja ini ya. Oke. Nah, kemudian dicari tingginya ya, dicari tingginya. Kemudian volume setiap kotak kecil, setiap balok kecil itu nanti dijumlahkan ya. Nah, sekarang prosesnya bisa kita buat dengan bukan lagi membuat kotak kecil, tetapi memandang
bahwa volume di bawah di bawah permukaan itu bisa dihitung dengan menjumlahkan luasan-luasan AX ini untuk setiap X. Ya, jadi menjumlahkan luasan AX. Nah, AX sebenarnya ini adalah luas di bawah kurva ya. Di bawah kurva, nah, Z sama dengan Fx, Y dengan X-nya tertentu. Ya. Kalau kita misalnya apa? Mau menghitungnya ya. Coba ini ada di kertas kosong. Ya. Jadi saya tulis kembali AX tadi itu apa? Luas di bawah, ini sudah kurva ya. Tadi gambarnya kan apa? Kurva, tapi kurvanya itu adalah Z sama dengan Fx, Y. Nah, tetapi di sini X-nya tetap, sudah tetap. Y-nya itu dari mana? Dari C sampai D. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk menghitungnya kan AX itu kan bisa dihitung. Ya, misalnya ini adalah Z ya. Z Fx, Y, tapi X-nya tetap. Sehingga sumbu yang di bawah itu adalah sumbu Y. Ya, seperti ini modelnya. Oke. Nah, ini yang di bawah sumbu Y ya, bukan sumbu X. C, misalnya sampai D. Nah, saya kira kita sudah familiar dengan cara menghitung luas di bawah kurva di kalkulus 2 mungkin, AX. Nah, AX tentu integral dari C sampai D, apa ini? Z. Z-nya sama dengan Fx, Y ya. Ya, Fx, Y, tetapi diintegralkan terhadap Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau sekarang AX-nya sudah diperoleh, kita kembali ke gambar yang sebelumnya. Nah, berarti menghitung volume tinggal menjumlahkan menjumlahkan luasan-luasan X, luasan-luasan AX. Ya, mulai dari X-nya A sampai X-nya batas integralnya B ya. Ya, B. Ya, seperti itu. Jadi kalau begitu volumenya ya kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, kalau begitu volumenya ya kita menjumlahkan, karena menjumlahkan kita nyatakan sebagai integral ya. Ya, menjumlahkan dari A sampai B ya, pada sebenarnya AX ini ya. AX. Nah, ini sudah DX gitu. Ya. Nah, padahal AX tadi itu apa? Ya, AX itu integral dari apa ini? Ya, C, D. Ya, integral dari C, D, F, X, Y, dy. Ya, oke. Nah, ide menghitung volume inilah yang mendasari seperti yang kemarin kita jelaskan, ini menjadi integral ya, integral ganda ya. Banyak integral ganda pada suatu daerah R misalnya. Oh, maaf. Ya, kalau begitu kita buat integralnya di sini saja. Ya, berarti integral kita bisa definisikan integral ganda pada suatu daerah D Fx, Y ya dA itu bisa dihitung dengan menggunakan integral berulang ya, seperti tadi ini ya. Jadi kalau kita tulis kembali ya, integral dari A sampai B
Nah, tetapi yang di dalamnya kita integralkan dulu. Ini dari C ke D, f x, y. Ingat integral yang di dalam ini, x-nya dianggap konstan ya. Nah, x-nya dianggap konstan, y-nya yang variabel. Nah, kemudian, nah ini sudah selesai. Nah, ini integralkan ke x kembali. Ingat, untuk menyelesaikan integral di dalam ini, batas-batas integral C dan D itu harus disubstitusi. Ya, sebenarnya ya, di teorema Fubini ini sama saja. Jadi kita integralkan ke X, diselesaikan, lalu integralkan ke Y kembali. Iya. Jadi itu alasannya. Tapi ini kan hanya secara intuitif ya. Nah, bukti teoremanya sendiri ya ini agak panjang ya, agak panjang. Tetapi kita hanya menggunakan. Namun demikian, secara intuitif kita bisa jelaskan bahwa teorema Fubini itu dikembangkan untuk menghitung integral ganda, tetapi melalui integral berulang. Berulang maksudnya diintegralkan ke Y dulu, diselesaikan, lalu hasilnya diintegralkan ke X. Boleh dibalik, diintegralkan ke X dulu, ya dengan batas, tentu batasnya bukan CD tetapi AB ya, diintegralkan ke X dengan batas AB, diselesaikan, lalu hasilnya diintegralkan ke Y dan mensubstitusi batas-batas A dan B. Nah, itu yang yang mendasari ya. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kita sudah menjelaskan secara intuitif ya teorema Fubini untuk menghitung integral ganda dengan menggunakan integral berulang yang diselesaikan dengan integral anti turunan. Tapi tadi itu pada daerah persegi panjang. Nah, bagaimana kalau daerahnya bukan lagi persegi panjang? Misalnya kita membuat daerah yang lebih umum, begitu ya. Ya. Tentu nanti batas-batas integralnya itu kita harus perhatikan. Ya. Kalau tadi itu batas integralnya hanya menggunakan bilangan ya, misalnya Y itu dari C sampai D, kemudian pada sumbu X misalnya kita lihat daerahnya itu hanya dari A sampai B. Nah, bagaimana kalau misalnya daerahnya itu merupakan suatu daerah yang bentuknya lebih umum ya, lebih umum. Nah, kita ambil contoh yang misalnya seperti ini. Ya. Ini sebenarnya ini daerah ya, daerah untuk integral. Nah, rupanya ini yang terlihat di layar adalah misalnya daerah suatu integral. Namun demikian fungsinya bisa kita gambarkan misalnya begini ya. Ya kita buat gambarnya dalam ruang berdimensi 3. Ya. Ya, oke, ini. Ya. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, saya buat ini daerah sistem koordinat ya.
Ini kemudian sumbu Z. Kemudian ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Nah, kemudian daerah untuk daerah untuk integral misalnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini misalnya dari A ini sampai B misalnya ya. Tetapi katakan daerahnya ya, misalnya daerah integralnya ini yang di bawah ya. Tetapi fungsinya gimana menggambar fungsi yang baik ya? Katakanlah fungsinya seperti ini ya. Oke. Bagaimana memperlihatkan ya. Oke. Kemudian yang ini sampai di bawah juga ya. Nah, kemudian yang sini ya ke atas, yang ini juga ke atas. Ya. Tentu nanti daerahnya yang di bagian atas itu ya seperti misalnya seperti ini melengkung ya. Yang ini juga sini melengkung. Ya. Ya. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau gambarkan yang di atas itu ya seperti ini. Nah, saya juga tidak tahu ini apakah gambarnya bisa terlihat dengan baik ya. Ya. Nah, ini adalah batas bawahnya ya. Jadi ini yang di atas adalah permukaan Z sama dengan Fx, Y. Nah, kalau yang di bawah ini kan yang di bawah ini melengkung ya, ini melengkung sehingga bisa Anda lihat ini sumbu Y ke arah kanan. Ini bisa ditulis sebagai misalnya Y1 sama dengan fungsi dari X. Ya, bisa dibayangkan ya, Y1 ya, jadi tidak lurus. Jadi Y1 fungsi dari X. Kemudian batas yang kedua nah ini yang melengkung, misalnya Y2 sama dengan GX ya. Mengapa batasnya Y sama dengan Y1 sama dengan Fx? Ya karena itu kan merupakan suatu kurva. Ya. Jadi yang di bawah itu suatu kurva. Ya. Nah, bukan lagi batas C sampai D. Nah, dengan cara yang serupa, ini sebenarnya kita bisa membuat fungsi AX ya sebagai luasan. Katakanlah saya membuat luasan, bagaimana menggambarkannya? Ya, kan misalnya yang saya gambar ini hanya satu bagian saja ya. Ya. Misalnya suatu X di sini bisa dilihat X. Nah, kemudian luasan yang terbentuk ya misalnya sampai di sini mungkin iya. Kemudian sampai ke bawah. Nah, ini. Ini gambarnya kurang bagus. Ya. Oke, misalnya yang terbentuk ini ya luasannya untuk
untuk X tertentu, ya, misalnya terbentuk, ya ini kan di bawah gambarnya begini, ya. Kemudian yang di atas, ini yang saya maksud ya. Jadi ya, nah itu, ya. Jadi gambar yang kita buat, ini kita transfer ke bawah ya, yang kita arsip. Nah ini adalah AX. Ya, AX itu adalah luas ya. Nah, luas di bawah kurva. Nah, kurvanya itu adalah ini ya. Ya, sebenarnya tetap Z sama dengan F X, Y. Tetapi di sini X-nya sudah tetap. Ya, kita sudah ambil sebarang tadi lalu kita tetapkan. Nah, tentu saja untuk menghitung AX, ya, tentu kita ingat bahwa AX itu adalah apa? AX itu integral dari Nah, coba lihat AX integral dari apa? Ya, tentu untuk posisi X di sini, ya ini kan tadi fungsinya, mana tadi fungsinya? Oh, GX ya. Ya, jadi yang sebelah kiri di sini Y sama dengan Y2 GX ya. Yang di sini Y1 sama dengan Fx ya. Ya, sehingga integralnya adalah dari tentu dari Y yang di bawah, yang nilainya kecil ke Y yang nilainya besar. Nah, kalau kita melihat grafiknya ini, Y yang nilainya kecil adalah GX. Y yang nilainya besar adalah Fx. Berarti integralnya dari GX sampai Fx. Ya. Nah, dengan fungsi, wah ini fungsinya, maaf ya, Z. Ya, ini kurang bagus. Z, sebenarnya ini fungsinya apa? Saya menulisnya F ya, jadi kalau begitu kita ganti F ini menjadi H di sini. Ya, saya tunggu dulu. Jadi HX. HX. Ya, ini juga kita ganti jadi sorry. Integral dari HX. Ya. Nah, tentu yang di atas juga kita harus ganti ya. Nah, yang ini bukan tetapi Y1 sama dengan HX. Ya, baik. Nah, ini dia. Jadi AX adalah integral dari GX sampai HX, tentu F X, Y. Nah, ini DY. Nah, DY ya. Nah, dengan demikian integral gandanya ya mengintegralkan AX dengan batas mulai A sampai B. Ya, kita ke ruang yang lebih lowong. Jadi integral ganda atas daerah D yang dibatasi G dengan H di bawah ini, Z, F, X, Y, DA, itu bisa dihitung dengan apa? Nah, ini dulu dihitung dulu yang di dalam. Integral dari GX sampai HX, Fx, Y, ya. Oh, sorry. Kita tulis dulu secara umum ya. Ini sama dengan integral dari A sampai B AX ya, AX DY. Ya, itu dulu ya. AX di sini adalah luasan ya. Jadi luasan di bawah kurva Fx, Y dengan X-nya tetap. Nah, AX-nya tinggal diganti tadi ya, diganti. Ini akan menjadi sama dengan integral dari A sampai B. AX-nya tadi itu apa? Integral, bukan lagi dari C ke D ya, tetapi dari GX sampai HX ya. Fx, Y, dy.
Nah, ini diselesaikan. Lalu diintegralkan kembali terhadap X. Iya. Ya. Nah, kita lihat batas-batas integral itu yang harus kita perhatikan. Ya. Oke lah, kita berikan contoh dulu ya. Ya. Kita cari dulu contoh-contoh yang kita mau selesaikan. Ada enggak di sini? Oke, ini dia. Oh ya, oke ini ya. Hitung. Oke ini. Contoh 1 ya. Ya, hitung integral pada daerah D. Daerah D-nya nanti dijelaskan. Nah, X tambah 2Y dA. Nah, D-nya ini adalah daerah tertutup ya, dengan dibatasi oleh dua parabola. Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Nah, di sini sudah dinyatakan dua batasnya ya. Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Nah, tinggal kita lihat batas mana, parabola mana yang batas bawahnya ya, dan parabola mana yang batas atasnya. Nah, tentu Anda harus berpikir mana yang lebih tinggi, yang di sebelah kanan ya. Kalau dalam dimensi 3, tetapi kalau hanya di dalam dimensi 2, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang mana lebih tinggi, 2X berpangkat 2K atau 1 ditambah X kuadrat. Nah, itu dia. Nah, coba. Rupanya ini sudah ada gambarnya. Ya. Oke, Anda sudah bisa lihat? Nah, yang di atas rupanya adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, tentu ini harus latihan ya, menggambar. Kemudian yang di bawah adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sehingga untuk menghitung integral ini pada daerah D tersebut, integralnya adalah X tambah 2Y. Nah, ini kita bisa menggunakan integral berulang. Ya, coba kita buat ruang kosong. Jadi integral D, waduh saya sudah lupa lagi tuh. Ya, ini. Oh iya, X tambah 2Y. Ya. X tambah 2Y. Ya. Integral X tambah 2Y ya dA. Nah, tetapi daerah D-nya itu apa? Yang di atas itu yang mana? Ini yang kita gambar. Yang di atas itu adalah Y sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Nah, kemudian yang di bawah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sehingga integralnya yang dicari, nah tinggal memasukkan begini, integral gitu. Nah, cuma batas X nanti kita lihat di mana. Nah, kemudian untuk batas Y dari 2X kuadrat ke 1 ditambah X kuadrat, nah X ditambah 2Y. Nah, ini yang ditengralkan, tetapi terhadap DY ya. Nah, oke. Kemudian diintegralkan lagi terhadap X. Nah, batas integral untuk X. Nah, coba kita lihat di gambar. Nah, kita mengikuti gambar saja. Nanti kita latihan nanti menghitungnya. X-nya dari mana ke mana? Oh iya. X-nya kalau kita lihat titik potongnya ya. X-nya dari min 1. Ya, X-nya dari min 1 ke mana? Oh iya ini. Ke 1. Ya. X-nya dari min 1 ke 1. Iya. Oke, kita masukkan.
X-nya dari min 1 ke 1. Oke. Nah, coba-coba kita latihan mencari integralnya ini. Ya. Integral dari min 1 sampai 1 kita kurung dulu. Nah, integral X dy. Ingat, X-nya konstan ya, berarti XY. Ditambah. Integral 2Y, berarti 2/2 Y kuadrat atau Y kuadrat. Ya, tetapi batasnya kita harus masukkan dari 2X kuadrat ke 1 ditambah X kuadrat. Nah, ini diselesaikan dulu, baru diintegralkan ke X. Nah, coba kita selesaikan dulu yang ini. Nah, tentu Y-nya kita ganti 1 tambah X kuadrat, lalu dikurangi dengan 2X kuadrat. Iya. Min 1, ada lagi. Min 1 sampai 1, X-nya diganti, jadi X-nya Y-nya maaf. Y-nya diganti 2X, 1 tambah X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Jadi X dalam kurung 1 ditambah X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Ya. Tambah Y kuadrat. Y kuadrat berarti 1 ditambah X kuadrat, Y-nya dikuadratkan. 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan dikurangi 2X kuadrat dikuadratkan. Karena Y kuadrat ya. Nah, ini diselesaikan dulu, baru diintegralkan ke X. Nah, tentu ini kita buat cakaran dulu. Nah, ini kan min yang di sini min X kuadrat ya. Ya, min X kuadrat. Nah, berarti X kali 1X kurang, nah, di sini min X kuadrat dikali X, min X berpangkat 3. Jadi kalau kita tulis integralnya, min 1 sampai 1, X kurang X kali, min X kuadrat kurang X berpangkat 3. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Tambah ya. Nah, ini dia. Nah, ini di sini adalah 1 ditambah 2X kuadrat tambah X berpangkat 4. Di sini 4X berpangkat 4. Berarti yang sisanya 1 ditambah 2 kali X kuadrat ditambah X berpangkat 4 dikurangi 4. Berarti kurang 3X berpangkat 4. Ya. Ini semua, ini masih panjang ini. dx. Ya, oke. Ada yang, nah kita kita lihat mulai dari yang berpangkat tinggi dulu. Berarti di sini min 3X berpangkat 4. Dari min 1 sampai 1. Yang berpangkat 4 min 3. X berpangkat 4. Yang berpangkat 3, nah ini ada min X berpangkat 3. Yang berpangkat 2, nah ini ada 2X kuadrat. Perbaiki bentuk. Nah, yang X saja ini 1. 1X ditambah 1. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah tulis ya. Salah tulis bisa menyebabkan salah hitung. Nah, kita integralkan dengan batas. Oke. Kalau integralkan, tanda integralnya sudah hilang. Nah, integralkan, apa ini? Apa tadi? Min 3 ya. Min 3, X berpangkat 4. Nah, kalau diintegralkan ke X, min 3X berpangkat 4 berarti min 3/5 X berpangkat 5. Jadi kita dapat min 3/5 X berpangkat 5. Ini 5 ya. Nah, kemudian X berpangkat 3 diintegralkan berarti 1/4
X berpangkat 4. Ya, ya. Ditambah 2X kuadrat, berarti 2/3 X berpangkat 3. Nah, integral X 1/2 X kuadrat, kemudian ditambah 1, berarti ditambah X. Nah, batas min 1 sampai 1. Nah, Anda lihat, kalau kita masukkan batasnya 1 dan min 1, untuk X yang berpangkat ganjil, misalnya ini X berpangkat 5, itu hasilnya 0. 0 atau 2 kali ya? Oh iya. Jadi kalau X-nya berpangkat 5, 1 berpangkat 5 dikurangi 1 berpangkat 5, min 1 berpangkat 5, negatif. Oh, berarti bertambah. Berarti yang nilainya 0 adalah yang berpangkat yang pangkat genap ya. Nah, yang ini nilainya 0 gitu. Nah, mana lagi nilainya 0 ini? Nah, yang berpangkat ganjil itu menjadi 2 kali. Jadi di sini kita lihat min 3/5, 1 dikurang min 1, yaitu 2 kali. 2 kali. Nah, dikurangi 0, tambah lagi apa ini? 2/3 dikali 2. Ini ditambah 0 lagi, ditambah X-nya diganti 1, dikurangi min 1. Berarti 1 kurang min 1, 2. Ya, tinggal hitung-hitung. Ya. Ini berapa ini? Min 6/5. Yang ini 4/3. Mudah-mudahan tidak ada yang salah hitung. Ditambah 2. Ya oke lah. Misalnya, kalau kita hitung, bagaimana menghitung? Min 6/5 tambah 4/3, betulkah? Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Oke, kalau misalnya penyebutnya 15 semua ya, berarti kan ini misalnya penyebutnya 15. Ya. Berarti dapat apa ini? Min 6 berarti dikali 3 min 18. Tambah. Kalau 4/3, 4-nya dikali 5 ya, tambah 20. Betul? Ya. Kalau min 6/5 dikali 3, min 6 dikali 3, min 18. 4/3 supaya menjadi per 15, ini dikali 5. Oke, tambah 2, penyebut 15 berarti tambah 30. Hasilnya berapa ini? 18 tambah 20, 2. Tambah 30, 32 ya. 32/15. Ya. Saya juga tidak tahu apakah ini sudah betul ya. Yang jelas 32/15, ini hasilnya 22/15. Ya, coba kita cek dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Rupanya betul. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Iya, 32/15. Ya, jadi seperti itu ya contoh yang kita berikan, lalu kita hitung sendiri, dan rupanya jawaban terakhir sesuai dengan yang ada di buku ya. Jadi ingat proses mengintegralkannya ini, kita integralkan P dulu, lalu kita integralkan ke X. Ya. Nah, tentu yang menjadi masalah ini adalah batas-batas daerah integral. Yang mana lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi gitu. Apakah Y sama dengan 1 tambah X kuadrat atau Y sama dengan 2X kuadrat. Bagaimana melihatnya? Sebenarnya bisa saja disubstitusi ya pada setiap titik, tapi itu kan merepotkan. Ya silakan saja digambar. Jadi yang mana bagian atas, yang mana bagian bawah. Rupanya dari gambar ya, kita tidak menghitung tadi ini, kita hanya melihat gambar bahwa 2X kuadrat itu batas yang bawah. Kemudian 1 tambah X kuadrat itu batas atas. Iya. Nah, itu dia ya. Ini hanya salah satu contoh untuk kita selesaikan. Saya kira banyak latihan di dalam file yang saya berikan. Oke, saya kira cukup untuk
pertemuan kita. Iya. Mana? Mana? Stop. Oh, stop. Stop.